Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Sahara Dalimunte, calon guru penggerak angkatan 11 berasal dari SMA Negeri Babur Rahmah Kutacane. Kali ini saya ditemani dengan Nama saya Supardi SPDI, guru SMA Negeri Babur Rahmah. oke. Kali ini kami akan melakukan wawancara pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Supardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, oke. Jadi sebelum kita melakukan supervisi di dalam kelas, saya akan melakukan wawancara terlebih dahulu terhadap Bapak. Baik. Adapun tujuan supervisi yang akan kita lakukan nanti yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang sedang Bapak lakukan di dalam kelas. Baik Bapak, sebelum kita melakukan supervisi, saya ingin memberikan pertanyaan terlebih dahulu untuk Bapak. Sejauh mana sudah persiapannya ya Pak ya? Iya. Pertanyaan pertama, kira-kira nih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan apa? Tujuan yang pertama adalah Ya. dengan membaca teks, siswa diharapkan dapat menganalisis makna, dalil, macam-macam dan manfaat soal iman dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi siswa dapat mempresentasikan makna suabul iman atau coba-coba iman dengan baik dan dengan percaya diri. Dan yang ketiga, dengan mempelajari suabul iman, siswa dapat membiasakan diri untuk bersikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Baik Bapak, berarti Bapak ingin salah satu tujuan pembelajarannya itu ingin ini ya, praktek ya, Iya. praktek terhadap tujuan materi yang Bapak lakukan ya. Kemudian pertanyaan kedua nih Pak, area pengembangan yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran yang Bapak lakukan. Ada dua pengembangan, ada Iya. pengembangan yang harus yang saya lakukan. Yang pertama ada pengetahuan siswa, kemudian nanti ada keterampilan. Pengetahuan ini nanti saya akan melakukan pengetahuan awal Ya. terhadap materi ajar yang akan disampaikan kepada siswa. Kemudian nanti setelah itu ada keterampilan, siswa nanti mampu dan terampil di dalam membaca ayat maupun hadis secara pertama. Ada dari Rasulullah. Berarti Bapak ingin ini ya, rancangan yang ingin Bapak lakukan itu di area Pengetahuan dan keterampilan. ya, berarti Bapak yang ingin Bapak kembangkan itu di area pengetahuan dan keterampilan ya. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu rancangan pembelajaran apa yang Bapak terapkan ketika nanti pembelajaran berlangsung, baik itu dari segi model maupun metodenya. Baik, rancangan yang akan saya kembangkan nanti pada saat pembelajaran adalah menggunakan project based learning. Kemudian yang kedua, metode yang akan saya pakai yang saya gunakan waktu pembelajaran adalah observasi dan demonstrasi. Kemudian nanti project based learning ini siswa dituntut nanti harus memiliki pengetahuan tentang materi ajar yang disampaikan di dalam ruangan. Kemudian metode ini ada observasi dan demonstrasi, nanti di mana nanti siswa akan kita minta untuk membaca satu persatu ke depan mengenai materi yang akan disampaikan. Oke. Baik Bapak, kira-kira nih kapan ya waktu pelaksanaannya kapan waktu pelaksanaan supervisi akan kita lakukan? Tanggal berapa atau hari apa? Terus Bapak nanti kira-kira supervisi di kelas berapa? Gitu Pak. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan pembelajarannya itu di hari Senin tanggal 15 November 2024 di kelas 10 PKJ 3. Oke. Berarti Bapak nanti ngajar di kelas 3 ya? Dan di kelas 10 ya? Baik Bapak, ketika nanti supervisi berlangsung, saya akan mencatat bagaimana proses pembelajaran yang sedang Bapak lakukan di kelas, apa-apa saja yang perlu kita supervisi gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian
menurut Bapak pribadi nih, dari percakapan kita praobservasi ini, apa yang sudah Bapak dapatkan? Tentu yang pertama ada pengetahuan awal saya nanti ketika saya langsung melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, apa saja nanti yang akan saya persiapkan, apa nanti sarana dan prasarana yang akan saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran supaya nanti kegiatan pembelajaran di kelas bisa tercapai dengan baik seperti apa yang diharapkan. Sampai jumpa minggu depan untuk proses supervisi kita di kelas 10 ya Pak ya. Baik. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak. Sehat semua kan? Sehat Pak. Alhamdulillah luar biasa. Jadi pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, alhamdulillah kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak akan mengabsen terlebih dahulu sebelum kita mulai. Hadir semua? Berapa orang yang tidak hadir? Ada berapa orang yang tidak hadir? Lumayan banyak. Baik. Mudah-mudahan yang hadir nanti kita doakan semua hadir untuk teman yang akan datang. Sebelum kita lanjutkan materi kita ke bab 5, maka baiknya Bapak akan kembali mereview, mengulang sedikit materi kita bab 4 pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang asuransi bank dan koperasi syariah. Masih ada yang ingat apa itu asuransi, apa itu koperasi, dan apa itu bank? Silakan. Jadi bank itu adalah badan atau lembaga yang apa? Atau tempat untuk menyimpan dan simpan pinjam uang, gitu. Kemudian koperasi sama aja, badan lembaga tempat menyimpan uang juga sama. Jadi kalau di koperasi itu juga ada nanti di bank dan di koperasi itu ada nanti simpan pinjam. Nah, itu bisa kita ajukan simpan dan pinjaman ke sana. Yang saya bukan oleh pihak bank maupun koperasi. Kemudian ada berapa macam-macam bank? Ada bank sentral, ada bank konvensional, ada bank pusat dan sebagainya. Sementara kita bedanya hanya ada bank cabang, bank BSI, ada cabang BPD dan sebagainya. Nah, ini terkait dengan materi kita pada minggu lalu. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi tentang peran ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Apa tujuan dari pelajaran kita hari ini? Supaya siswa memahami dan mengetahui bahwa ada peran ulama, ada upaya kerja keras
perjuangan ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nanti ada 3 hal yang akan kita bahas, ya, akan kita jelaskan. Yang pertama tentang proses bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Nanti ada teori-teori, ada teori Persia, Cina, dan teori Arab nanti. Bagaimana proses masuk Islam ke Indonesia. Kemudian ada strategi masuk Islam ke Indonesia, dan ada ketauladan yang dapat kita ambil dari ulama ataupun pendakwah kita. Ada ketauladan yang kita ambil dari. Kemudian yang kedua, apa tujuan lagi? Supaya siswa mengenal tokoh-tokoh ulama yang berjasa dalam menyampaikan Islam di Indonesia, menyebarkan Islam di Indonesia. Ini tanpa perjuangan dan peran ulama itu mustahil ya Islam akan bisa berkembang di Indonesia hari ini. Dan mustahil juga Islam akan bisa kita rasakan hari ini di tengah-tengah kita hari ini, mustahil. Sama seperti yang bilang pada pertemuan sebelumnya, itu seperti Indonesia itu merdeka bukan harga dari Jepang, tapi itu pengorbanan seluruh para pejuang-pejuang Indonesia kita itu supaya merdeka Indonesia. Tidak ada hadiah dari Jepang. Pengorbanan nyawa semua mereka korbankan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan hari ini ya kita sebagai warga Indonesia hanya mengisi kemerdekaan. Dan juga seperti halnya Islam di Indonesia ini itu yang terlepas dari peran ulama sendiri. Yang luar biasa, banyak ulama-ulama itu yang menghabiskan waktunya, masanya untuk mendakwahkan Islam ke seluruh alam. Kita mulai dari yang pertama, ada bagaimana proses masuknya Islam ke Indonesia. Ada beberapa teori ya. Teori Arab menjelaskan bahwa ada pedagang dari Gujarat yang berhijrah ke Indonesia sampai ke Samudra Pasai di Jempa, Firun. Sampai situ mereka. Kemudian setelah mereka sampai ke Indonesia, apa yang mereka lakukan? Ini masuk strategi. Itu mereka berdagang mereka ini sesuai dengan ketentuan Islam. Itu halnya kalau Rasul berjualan kan modal saya sekian, apa kamu beli ini? Kemudian dengan keteladanan ataupun dengan perdagangan yang dilakukan oleh orang Arab ini yang begitu luar biasa, sehingga banyaklah orang penduduk ini terobsesi atau mau tersentuh hati yang masuk ke Islam. Kemudian juga mereka melakukan pernikahan setelah mereka menetap di tempat mereka tuju. Mereka melakukan pernikahan dengan orang pribumi. Kemudian mereka menyampaikan pendidikan. Jadi rata-rata orang-orang yang katakanlah pedagang Gujarat itu orang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang Islam. Mereka ajarkan Islam di mana mereka tinggal. Menyampaikan apa yang tentang tauhid, kemudian tentang ibadah, tentang muamalah, berdagang dan sebagainya. Itu diajarkan sebarluaskan kepada warga di mana mereka tinggal. Bagaimana reaksi orang-orang pribumi ketika Islam itu disampaikan di Nusantara? Itu orang berkontra ketika itu. Ada pro kontra itu jelas itu. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini, orang Indonesia sudah memiliki pemahaman, memiliki keyakinan animisme dan dinamisme, yakin kepada roh-roh kekuatan-kekuatan baik. Itu. Sementara orang Gujarat ini kan sejarahnya dari kehadiran umat berkontak itu. Sampai suatu suruh berhijrah ke seluruh alam, ke seluruh penjuru. Makanya Islam itu hari ini sampai ke kita.
mereka tinggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, menyebarluaskan Islam, menyampaikan Islam, sehingga sampailah Islam hari ini ke Indonesia, sampai ke Aceh Tenggara. Semua semangat yang begitu kuat, motivasi kedua yang kuat mereka untuk menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat ketika itu, luar biasa. Kemudian apa lagi strategi dakwah yang terlalu ini? Ada dengan kesenian dan budaya. Jadi kesenian dan budaya yang ada di Indonesia itu banyak. Ya, seperti Jawa ada wayang kulit, tapi mereka tidak mengharapkan ataupun tidak melarang. Ya. Mereka membiarkan kesenian dan budaya itu terus dibudayakan, tapi saya yang menggunakan untuk wayang itu diganti dengan saya yang dari Islam. Tapi kalau mereka harus menentang, nggak membolehkan, menentang ataupun melarang, nanti kontradiksi nanti akan terjadi konflik. Jadilah satu metode atau strategi dakwah mereka ketika bisa menyampaikan kepada halayak ramai. Kemudian ada yang terakhir tasawuf. Tasawuf ini kita tahu orang sufi ini kan orang hidupnya masuk dengan apa yang ada. Kemudian tasawuf sendiri ya jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasawuf ini juga salah satu metode ataupun strategi dakwah mereka jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf. Jadi kehidupan orang katakanlah para boleh dulu itu jauh dari kesan kemewahan. Kita melihat sejarah dan contoh negara Rasul ya, Rasul juga jauh dari kesan kemewahan, sederhana hidup mereka. Tidak ada wah-wah. Rasulullah pada sejarah dia pernah tidur di sofa yang empuk. Rasulullah yang tidur dengan beralaskan daun kurma. Tapi begitu perjuangan beliau luar biasa sekali sampai hari ini, 14 abad lamanya Islam masih diyakini sebagai agama yang benar, masih diyakini masih dianggap banyak, masih diyakini. Walaupun tidak ada, yang ada tersisa adalah peninggalan beliau yaitu Al-Quran hadis ini. Tapi itu terus diperjuangkan. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah ada apa lagi? Tokoh-tokoh yang berjasa dalam menyampaikan Islam ini. Kita tahu bahwa Islam pertama sekali di Indonesia ini masuk dari Gujarat sampai ke Samudra Pasai, itu yang digiring Jepang itu Malik Saleh. Itu beliau sebagai raja yang sudah beriman kepada Allah juga memiliki tugas dan tanggung jawab menyampaikan Islam kepada rakyatnya ketika itu. Bahkan beliau sampai ke tanah Jawa juga, ke Jawa, dibarkan satu Jawa, sehingga ada wali-wali Songo. Wali Songo itu luar biasa itu. Wali-wali ini bisa dikatakan orang-orang yang dekat dengan Allah SWT. Dekat, kedekatannya dengan Allah sudah nggak bisa dibilang dekat sekali, sehingga nggak ada lagi kontak dan mereka pun selain hanya kepada Allah. Tapi mereka terus melakukan usaha dakwah sampai ke Goa ya, Sulawesi itu masih termasuk itu dari wali Songo sendiri yang menyampaikan menyebarkan Islam di sana. Bukti banyak ya, makam-makam wali Songo yang ada, wali-wali yang ada di Goa juga. Jadi banyak ya tokoh-tokoh yang kemudian juga apa lagi, ada tokoh yang tidak kalah penting yang harus kita ketahui.
ada Sultan Ahmad, ini juga masih raja kedua setelah Sultan Malik As-Saleh ini ya. Kemudian ada yang ketiga Said Hussein, dan yang keempat masuk di Sultan tadi, terus Sultan Zainuddin. Yang keenam ada Sultan Alauddin Riayat Shah. Ini yang terdapat di Kesultanan Aceh. Ya. Ini masih banyak ya, ada tokoh-tokoh yang menyebarluaskan Islam di Nusantara atau di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada keteladanan para ulama dan menyebarkan Islam Indonesia. Apa yang dapat kita ambil keteladanan desa? Yang pertama, semangat berkorban kepentingan dakwah ini luar biasa. Semangat ataupun komitmen mereka untuk kepentingan dakwah. Dakwah itu segala-galanya. Mereka meninggalkan keluarga, anak istri, menyebarluaskan Islam tidak bisa sebar sampai di Indonesia ini. Kemudian apa yang kita lanjutkan yang pertama yang keduanya adalah hidup sederhana. Sederhana itu luar biasa. Apakah ketika Rasulullah sampai 40 hari dapur yang tak berasap, apakah ya luar biasa? Ujian yang dilakukan oleh Rasulullah. Apakah Rasulullah tidak bisa minta emas? Bisa. Belum bisa merubah jadi emas itu Rasulullah minta, tapi tidak. Seperti Rasulullah mengikatkan perutnya juga dengan pasir. Begitu karena Rasulullah katakan, kami adalah kaum yang satu hari kenyang, satu hari lapar. Jika kami kenyang, kami bersyukur kepada Allah. Jika kami lapar, kami ingat, kami tawakal kepada Allah. Kemudian kemudian ketiga yang kita ambil adalah para tokoh ulama itu semua menguasai ilmu agama yang mendalam dan luas. Luas pengetahuan mereka. Jadi mereka bukan hanya mengerti satu bidang, katakanlah bidang Al-Quran, tapi mereka juga mengerti bidang tafsir, kemudian di bidang namun sebagai mereka mengerti semua di berbagai bidang. Kemudian kemudian yang sekali yang terakhir adalah produktif dalam berkarya. Ini juga termasuk kemudian yang dapat kita ambil. Produktif seperti halnya contoh yang baru-baru apa namanya yang seperti Buya Hamka, Haji Abdullah Karim itu luar biasa. Orang Minang yang mengarang judul buku tafsir. Ketika beliau ditugaskan ke penjara, selesai buku tafsir Al-Quran dibuat oleh beliau. Jadi ada beberapa hal inilah diantaranya keterangan yang kita ambil dari tokoh-tokoh ulama yang sudah berjasa menyampaikan menyebarluaskan Islam Indonesia. Mudah-mudahan bisa kita contoh dan kita. Sampai di sini ada pertanyaan dan Bapak ini nanti anak kami mencari tokoh-tokoh yang berjasa nanti di kampung kita ini ataupun di daerah kita di negara ada nggak tokoh-tokoh ulama yang karismatik? Jadi boleh kami cari jawabannya, tanya sama ustaz ataupun sama orang tua-tua di kampung. Ada apa tidak di kampung kita itu ada sosok ulama? Tapi saya yakin ada banyak. Sudah sikap dari sikap dan makam kemudian ada lagi di atas termasuk ada itu orang yang memiliki jasa juga terbesar. Sehingga saking rumahnya cerita orang sekitar dulu pernah ada harimau juga menjaga sana. Termasuk juga ada makam yang di Jalan Berdua yang di Amulia, itu makam Buya Jabar Siddiq, orang tuanya Buya Marhaban. Itu juga pernah mau dipindahkan ke
ke pesantren di sana, tapi nggak bisa dipindahkan. Tidak berani bawa ke sana, mati langsung. Itu juga ulama yang luar biasa itu. Jasanya adalah menyampaikan Islam ya di kampung kita ini, juga Islam hari ini masih eksis turutannya dan masih kita yakini sebagai ya, agama yang benar hari ini. Jadi itu tugasnya, cari tokoh-tokoh ulama karismatik yang ya, ada di kampung dan masing-masing. Paham kan tugasnya? Paham? Ya, silakan. Bentuk kelompok ini bisa berkelompok atau berdua aja, satu dua. Cari tokoh ulama yang karismatik yang ada di tempat kita tinggal. Nanti akan kita diskusikan apa kelebihan uang beliau dengan apa. Tapi jelas nanti kamu cari penjelasannya dari orang tua ataupun ini nanti di kampung dari pulang. Ada pertanyaan kira-kira dari tugas yang akan dikerjakan? Kalau tidak ada pertanyaan, cukupkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Sahara dari Mungil, CGP Angkatan 11, berasal dari SMA Negeri Babur Rahmah, dan masih bersama dengan Bapak Supardi, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, berasal dari Sekolah SMA Negeri Babur Rahmah, dan kali ini kita didampingi bersama dengan pengajar praktik kita, Pak Januar Pandakotan SPD. Apa kabar Pak? Sehat. Pak Supardi gimana kabarnya Pak? Oke, baik. Jadi kita sudah, baik Pak Supardi, kita sudah melaksanakan supervisi akademik di dalam pembelajaran di kelas ya Pak ya. Jadi gini Pak, setelah kita melaksanakan supervisi akademik di kelas tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait supervisi yang kita lakukan, yang saya lakukan di kelas tadi. Pertanyaan pertama, gimana perasaan Bapak dengan berjalannya kegiatan observasi yang sudah kita lakukan di kelas tadi? Jujur ya, memang kalau untuk observasinya memang saya agak gugup karena selama ini kan saya ngajar sendirian, tidak oleh siswa. Hari ini ada pendampingan, ada sedikit walaupun ya alhamdulillah tadi dan lebih baik juga. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, kira-kira kemarin kan kita ada membahas tentang area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas. Kira-kira nih Pak, bagaimana area pengembangan yang sudah Bapak laksanakan di dalam kelas, dan apa langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang Bapak lakukan di dalam kelas? Area yang kita lakukan itu adalah yang pertama pengetahuan. Ya. Langkah-langkahnya adalah siswa disuruh aktif, pertama literasi, kemudian berdiskusi dari materi yang diajarkan. Kemudian nanti ada keterampilan dari materi yang, apalagi ini kan agama, ini banyak nanti tentang menghafal ayat, kemudian menghafal hadis, dan siswa nanti akan disuruh untuk menghafalkan dan membaca satu di depan kelas. Jadi area pengembangan yang sudah Bapak
langkah serta tahapan yang Bapak lakukan itu sudah berhasil di ketika pembelajaran berlangsung? Alhamdulillah, dengan adanya usaha-usaha yang saya lakukan dan pendampingan juga yang diberikan, sudah ada peningkatan lah diberikan tersebut. Dalam melaksanakan area pengembangan yang Bapak lakukan, selama proses pembelajaran apa saja kendala-kendala yang Bapak alami selama pembelajaran? Yang pertama itu siswa kurang motivasi belajar. Kemudian yang kedua, siswa sering mengantuk di kelas. Dan yang ketiganya adalah kurang sarana dan prasarana untuk kegiatan pembelajaran. Jadi kendala yang Bapak alami ini seperti kurangnya motivasi siswa dalam belajar, kemudian sering mengantuk, gitu ya Pak ya. Kemudian kurangnya sarana dan prasarana. Nah, melihat kendala yang Bapak alami, kira-kira mengapa hal tersebut terjadi? Yang pertama, kenapa hal ini terjadi? Karena mungkin siswa tidak ada motivasi bagaimana supaya dia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dia belum mengetahui bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan, dan itu mungkin orang tua juga kurang perhatian atau kurang support lah orang tuanya untuk anaknya supaya lebih bidang pendidikan. Kemudian yang ngantuk ini pun termasuk juga pengawasan ataupun pengawasan orang tua kurang mungkin. Kenapa anaknya ngantuk? Mungkin di rumah ada HP, jadi orang tua tidak mengontrol anak ini tidur jam berapa. Terus orang tua harus aktif melihat kalau udah jam 9 HP harus diambil. Kemudian yang mengenai sarana prasarana kurang, itu juga tidak terlepas dari pihak sekolah yang juga harus meningkatkan sarana ini supaya bisa dilengkapi dengan baik, supaya proses belajar bisa baiklah. Fasilitasi terkait hal dengan kendala yang Bapak lakukan tadi, menurut Bapak pribadi, cara mengatasi kurangnya motivasi anak belajar, sering mengantuk di kelas, dan ini kurangnya sekolah dan memfasilitasi itu, kira-kira cara mengatasinya seperti apa? Kalau saya pribadi untuk mengatasi hal ini, untuk kurangnya motivasi siswa ini, saya panggil orang tua. Kemudian saya juga sering memberikan sosialisasi, memberikan nanti motivasi lah. Ada orang-orang yang sukses di kampung-kampungnya ataupun ada biografi orang sukses seperti ini. Kemudian ada orang yang orang yang nggak sukses seperti ini. Biar adalah dia pun keinginan dia untuk merubah dirinya, biar ada kemauan untuk belajar seperti itu. Kemudian yang mengantuk tadi itu dia harus bagi orang tua solusinya bagaimana supaya tidak lagi mengantuk di belajar. Kemudian untuk mengatasi kurangnya sarana juga meminta pihak sekolah, terutama kepala sekolah, supaya menganggarkan dana bos supaya bisalah lebih, kalau tidak susah. Dan kami juga guru agama ada beberapa sini sudah ada kemarin ada buat kesepakatan beli aja untuk guru agama patungan uang supaya memudahkan dalam proses pembelajaran. Benar sekali ya, rencana Bapak ke depannya. Semoga mudah-mudahan rencana Bapak ke depannya dapat terrealisir, dapat terlaksana dengan baik. Kemudian ke depannya juga saya akan mendengarkan kembali ya Pak ya, bagaimana sudah keberhasilan Bapak tentang rencana-rencana Bapak tentang program yang akan Bapak laksanakan. Semoga berhasil semoga berhasil rencana yang ingin Bapak terapkan. Kemudian
kemudian aku lupa ya, kalian pakai project ya. Ini pakai kali jadwalnya kira-kira kapan? Oke. Kira-kira nih Pak, dalam melaksanakan rencana yang Bapak paparkan tadi, kira-kira kapan nih jadwal pelaksanaannya Bapak lakukan? Jadwal pelaksanaan akan saya lakukan nanti tanggal 15 November 2024, dan saya berprinsip ya lebih cepat lebih baik gitu, supaya cepatlah semuanya berrealisasi bisa terlaksana. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan jawaban-jawaban yang sudah Bapak berikan kepada saya, dan semoga rencana Bapak ke depannya dapat terrealisasikan dengan baik dan sesuai keinginan Bapak. Baik, wawancara supervisi akademik kami sudah selesai, dan terima kasih kepada Pak Janu dan terima kasih kepada Pak Supardi selaku guru yang sudah saya supervisi akademik, dan terima kasih kepada Pak pengajar praktik Pak Januar Pandapotan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga luar biasa ya, sangat saya kerjanya. Saya nanti untuk ke depan bagaimana masuk Supardi bahwa yang bisa berfungsi dan secara untuk kemajuan di SMA negeri terima kasih Bu, luar biasa. Terima kasih Pak. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.